webinar kita pada hari ini tanggal 21 Agustus tahun 2021. Segera akan kita mulai ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salve untuk kita semua pada pagi hari ini. Kami sangat mengasihi Bapak Rektor Universitas Kristen Artawacana Kupang yang telah hadir di dalam ruang virtual ini, Bapak Kepala Dinas Kearsipan, ya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, ya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga telah hadir di dalam ruang virtual ini, yang sama kami kasih dan kami hormati Bapak Kepala Perpustakaan UKAW yang menjadi host atau penyelenggara kegiatan ini, Bapak Koordinator FPPTI Pusat Klaster Wilayah Timur, Bapak Ampelung Zainuddin, Sarjana Hukum, Magister Pendidikan, dan yang bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan dan izinnya sehingga hari ini kita sama-sama dapat ada dan bergabung di dalam ruang virtual ini untuk kita menyelenggarakan acara webinar terkait dengan literasi akademik dosen, mahasiswa, dan tenaga pustakawan di era 5.0. Sebelum kita melanjutkan acara webinar kita pada saat ini, kita mengawalinya, ya, kita mengawali acara webinar ini dengan sama-sama kita berdiri di tempat, ya, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mengambil posisi kita masing-masing. Selanjutnya kita akan membuka acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Wakil Rektor 2 Universitas Kristen Artawacana Kupang, Bapak Insinyur Yohanes Marianto, PhD, dan saya beri kesempatan kepada Pak Marianto untuk membawakan doa bagi kita. Silakan. Ya, salam sehat, selamat pagi semua. Sebelum kita mulai kegiatan kita,
izinkan saya memimpin doa menurut iman kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan berdoa secara Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur kehadirat Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh dan mempersiapkan diri untuk mengikuti acara hari ini. Kami mohon kasih pertolongan-Mu, memberkati kami semua, istimewa memberkati para narasumber yang akan memberikan sebagian dari ilmunya bagi kami semua. Biarlah Tuhan juga memberkati masing-masing keberadaan kami di tempat kami berada, juga dengan jaringan dan fasilitas yang tersedia bagi kami, agar kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik dari awal sampai akhirnya. Kami pertaruhkan semuanya ya Tuhan, hanya di dalam Yesus yang adalah Juru Selamat dan Penebus kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Yohanes Prianto. Selanjutnya kita akan mendengarkan opening speech dan sambutan singkat yang akan dibawakan oleh Bapak Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Dr. Insinyur Ayub Urbanus Immanuel Meko. Kepada Bapak Rektor, kami memberi kesempatan. Ini sudah ditarik. Iya, kita sudah dari dulu. Halo, selamat pagi semua. Kedengaran kan? Selamat pagi. Kedengaran. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Jelas sekali suara ini. Karena jaringan, jadi saya tadi pakai laptop, sekarang pakai HP karena jaringan di kampus kurang. Yang semua, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Timur yang bagian dalam momen webinar ini. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Koordinator FPPTI Pusat Kelas Wilayah Timur dan Koordinator Komunitas Pustakawan se-Indonesia Maju. Yang saya hormati teman-teman yang pagi ini mendapat kesempatan untuk ada sebagai moderator dan juga memimpin doa dalam pembukaan. Yang saya hormati Bapak Kepala Perpustakaan UKAW yang menjadi host dalam kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati dan kasihi para narasumber yang akan membantu kita di dalam kegiatan hari ini. Yang saya hormati dan kasihi seluruh Bapak Ibu, dosen, maupun peserta lainnya yang ambil bagian dalam kegiatan webinar hari ini. Singkatnya semua yang berkesempatan dalam sistem dan akan mengikuti kegiatan. Kita ketahui bersama bahwa literasi sesungguhnya itu pada penekanan bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Sebagai manusia, kita hidup dan berefleksi sehingga kemudian mengaktualisasi kegiatan dalam bentuk sejumlah aktivitas, baik itu secara pribadi maupun kelompok, itu terus berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Kita bisa mengikuti literasi dulu yang hanya sekedar batasan pada orang baca dan tulis, sekarang sudah lebih dari itu. Nah, saat ini mahasiswa dan dosen sebagai komunitas yang dianggap mumpuni dalam melakukan penyesuaian diri dan melakukan kampanye untuk melakukan penyesuaian diri terhadap tuntutan perubahan-perubahan peradaban dimaksud. Kegiatan literasi akademik bagi dosen dan mahasiswa seperti yang kita lakukan hari ini sebagai bentuk aksi
atau tanggap terhadap perubahan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang perubahannya begitu cepat dan kompleks. Jadi perubahannya tidak hanya cepat tapi kompleks. Saat ini bagaimana kita membaca, merespon, dan merumuskan strategi dalam ikut berkompetisi. Saya kira banyak orang itu memiliki banyak sekali perpustakaan dan hanya menjadi konsumen ilmu saja, hanya mengkonsumsi tetapi tidak menghasilkan tulisan. Mungkin karena budaya kita juga, budaya lebih kepada verbal, bercerita ketimbang menulis. Saya kira literasi hari ini akan mendorong kita untuk coba menata budaya kita, kebiasaan kita kembangkan menjadi tidak saja budaya membaca, tetapi budaya menulis. Kebutuhan literasi saat ini bukan hanya sekedar masalah membaca dan menulis, tetapi lebih dari itu, yakni membaca perubahan tanda zaman melalui simbol-simbol kehidupan yang muncul dan merumuskannya secara benar. Kemudian melakukan tindakan penyesuaian sebagai bagian aktif ikut berkompetisi. Saya kira sebentar narasumber akan menolong kita bagaimana menjadi dosen yang baik. Bukan dosen minimalis yang memenuhi syarat minimal dan sampai di situ. Sampai bertahun-tahun berada di situ. Tapi bagaimana dia dosen yang kemudian akan mengikuti jenjang karier hingga jabatan tertinggi sebagai guru besar, bukan guru badan besar ya, guru besar. Juga kepada mahasiswa itu didorong untuk sejak masuk semester 1 kemampuannya tidak saja pada membaca lalu mengelaborasi dan mengasah kemampuan verbal, tetapi dituntut untuk mengasah kemampuan menulis untuk merumuskan hal-hal penting yang dapat dikomunikasikan secara bertanggung jawab dalam bentuk tulisan. Jadi kita kalau mencermati yang ada di media sosial, kadang-kadang kita menulis tidak mencerminkan budaya seorang akademisi. Itu lebih banyak budaya bercerita lelucon saja. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, ada 6 kemampuan literasi dasar yang sementara digeluti, yaitu literasi numerasi, literasi sains, literasi informasi, literasi finansial, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Dan kompetensi lain yang harus juga dimiliki seperti kompetensi berpikir kritis, bernalar, jadi harus mengembangkan aspek penalaran, kreatif, dan berkomunikasi serta kemampuan untuk bekerja sama di dalam memecahkan masalah yang perlu dimiliki oleh seseorang mahasiswa maupun dosen. Jadi kemampuan tadi 6 literasi dasar, kemudian harus berpikir kritis, bernalar, kreatif, berkomunikasi, berkolaborasi. Ya, saat ini tidak bisa kita menggunakan pendekatan kelompok sendiri atau pribadi sendiri, karena itu cost-nya akan menjadi tinggi. Berkolaborasi itu memudahkan di dalam mendapatkan informasi, tetapi bagaimana produk kita juga akan laku. Jadi tulisan kita itu akan diterima dan diteruskan. Itu juga menjadi bagian. Bukan tulis sendiri, simpan sendiri di perpustakaan dan baca sendiri, tapi perlu dikenal oleh banyak orang. Kesempatan webinar hari ini akan menolong kita untuk tanggap, respon, dan aktif menata kemampuan ya. Jadi saya ulang, kita kesempatan kali ini diajak untuk tanggap. Kadang-kadang orang tidak tanggap. Setelah tanggap harus respon, jangan diam-diam. Yaitu harus ada tindak lanjut. Lalu aktif menata kemampuan. Jadi modal yang kita miliki itu ditata dan kalau kurang di mana, mestinya kita kembangkan. Untuk ikut dalam kompetisi guna mewujudkan capaian-capaian besar yang kita harapkan ke depan. Mari kita semua yang telah mendaftar, kita mengikuti materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, dan nanti pada saat pendalaman dalam bentuk pembahasan, mari kita ambil bagian aktif. Jadi seminar hari ini
atau webinar hari ini bukan akan mendatangkan lagi webinar berikut, tetapi akan menghasilkan tulisan-tulisan. Jadi kita harus membatasi lebih banyak bercerita ketimbang menulis. Mesti ada masing-masing orang beraktualisasi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kebetulan dikaitkan dengan era Society 5.0, menuntut kita agar kita tidak saja memiliki pengetahuan tentang informasi dan teknologi, tetapi memiliki kemampuan berinovasi dan berkreasi yang cepat dan tepat. Ya, kreativitasnya harus cepat dan tepat berdasarkan karakter tertentu. Jadi kita masing-masing memiliki nilai budaya setempat, budaya akademik, budaya spiritualitas. Ini mesti menuntut kita untuk ada di dalam berkreasi cepat dan berinovasi. Kemampuan membaca sebagai dorongan untuk memiliki referensi yang cukup di dalam mengkomunikasikan desain dan model pemecahan masalah secara cepat, tepat, berdaya guna, dan bersahabat. Ya, kadang-kadang kita cepat, tepat, berguna, tapi tidak bersahabat karena membangun konflik. Perlu kita tingkatkan. Webinar ini akan mendorong kita untuk apa yang saya sebutkan tadi hari ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah berperan, aktif, mendukung, dan terlibat. Jadi bukan hanya mendoakan, tetapi terlibat dalam mensukseskan kegiatan hari ini. Selamat mengikuti kegiatan webinar tentang literasi akademik dosen dan mahasiswa, serta tenaga pustakawan di era 5.0. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berwebinar. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah menyampaikan sambutan, dan kami mohon perkenanan Pak Rektor untuk membuka acara ini dengan resmi. Baik, saya lanjut. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, saya ingin mohon izin untuk semua yang telah ada dalam ruang webinar ini dan memohon penyertaan Tuhan untuk memberkati seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Saya membuka kegiatan webinar literasi akademik dosen, mahasiswa, dan tenaga perpustakaan di era 5.0 secara resmi. Tuhan beserta kita semua. Terima kasih Bapak Rektor. Selanjutnya kita mendapatkan sepakat ya dari pimpinan penyelenggara atau host dari kegiatan ini, yaitu Kepala Perpustakaan Universitas Kristen Artawacana Kupang, yaitu Bapak Dr. Mesa Petan. Saya silakan Pak Pendeta. Terima kasih Bapak Moderator. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Kami ucapkan dari bumi Flobamora. Yang terhormat Bapak Rektor UKW, Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Bapak Ketua FPPTI Pusat, Klaster Wilayah Timur, dan Koordinator Pustakawan Indonesia Maju, semua peserta yang saya hormati dan saya kasihi. Perlu saya sampaikan secara singkat bahwa kegiatan ini sebetulnya untuk menjawab kebutuhan intern UKW, yaitu peningkatan kinerja dosen, mahasiswa, dan pustakawan, sebagaimana ditekankan Bapak Rektor tadi. Namun karena desakan teman-teman secara nasional, karena saya juga adalah Ketua FPPTI NTT, wilayah NTT, maka dan juga ini menjadi kebutuhan kita bersama
bahwa dosen-dosen, mahasiswa, pustakawan itu perlu meningkatkan kinerja mereka supaya sukses dalam dunia pendidikan. Maka kegiatan ini akhirnya menjadi kegiatan yang bersifat nasional. Dan yang telah mendaftar juga dalam pendaftaran ada satu dari Cina. Tapi dia orang yang sudah tahu bahasa Indonesia. Jadi mahasiswa asal Cina yang ikut juga nanti. Dan ini kami syukuri sebagai satu hal yang baik bagi kita bersama. Dan kedua yang perlu saya tekankan bahwa kita semua ingin sukses. Tetapi untuk mencapai kesuksesan kita butuh proses. Kita butuh bersinergi. Kita butuh berkolaborasi. Untuk kegiatan kita hari ini, saya berkolaborasi dengan Lemlit dan juga dengan Puskom. Dan kami berharap kolaborasi kami ini terus berlanjut demi kemajuan kita bersama. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai sesuatu yang baik, kita perlu kerjasama. Sebetulnya pada cerita dalam Injil, Tuhan Yesus bisa buat mujizat. Tapi dia mengajak manusia, Tuhan pesta, dan yang ada di perkawinan di Kana itu untuk bekerja sama, berkolaborasi. Jadi ada yang mendapat tugas mengangkat tempayan, mencedok air, dan lain sebagainya, dan menghidangkan. Dan disitulah terjadi mujizat. Air yang biasa-biasa saja akhirnya menjadi anggur manis yang luar biasa. Dalam posisi kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa, juga sebagai pustakawan, kita juga terpanggil untuk bekerja sama, meningkatkan potensi diri kita supaya berguna bagi lembaga-lembaga di mana kita berada, terutama bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Virtual ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Stefanus Ratu Uju, MT, untuk berkenan memberikan sambutan pada acara webinar ini. Kepada Bapak Kadis, saya silahkan. Terima kasih, selamat pagi Pak Moderator. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Kristen Artawacana, yang saya hormati Kepala Perpustakaan Universitas Kristen Artawacana Kupang, yang saya hormati Koordinator FPPTI Pusat Wilayah Klaster Timur Indonesia dan Koordinator Komunitas Pustakawan se-Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber webinar literasi akademik, insan pers, dan media massa jika ada. Singkatnya undangan dan hadirin webinar yang saya muliakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita pujikan panjat syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perlindungannya sehingga kita dapat bertemu di acara daring ini dalam rangka mengikuti acara webinar Green Library Literacy Academy untuk dosen, mahasiswa, dan tenaga pustakawan menuju era Society 5.0. Dalam keadaan sehat walafiat, marilah kita bersama-sama berdoa dan bekerja sama, kerja keras, sehingga Provinsi NTT dan bangsa kita bisa segera pulih dari pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berbicara tentang era Society 5.0 yang akan datang, jika dilihat dari perspektif perpustakaan, tentunya perlu adanya penyesuaian pelayanan perpustakaan dalam menghadapi pengembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di masa mendatang. Sesuai amanat Undang-Undang 43/2017 tentang perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
perpustakaan saat ini merupakan urusan wajib non pelajaran dasar. Tentunya harus menyediakan layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat sesuai dengan digitali perpustakaan di era society 4.0 saat ini yang kita hadapi. Dan hal ini juga lagi kita harapkan untuk perpustakaan di perguruan tinggi. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu ketahui bersama bahwa era 5.0 di mana komponen utama adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi. Artinya manusia menciptakan teknologi bukan dikendalikan teknologi. Perkembangan industri di era 5.0 pada negara-negara maju terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan pekerjaan-pekerjaan manusia akan tergantikan oleh mesin dan robot. Termasuk di dunia perpustakaan sebagai contoh. Perpustakaan sebesar Library of Congress saat ini hanya dilihat oleh beberapa petugas atau pustakawan yang semuanya membuat informasi yang ada di perusahaan tersimpan dalam sebuah big data yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Untuk itu, menjawab tuntunan di era Society 5.0 yang akan datang ini, maka pemerintah provinsi melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan NTT terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 yang saat ini, di mana salah satunya dengan meluncurkan satu inovasi dalam bentuk aplikasi yang dinamakan e-Perpus NTT, di mana secara resmi telah di-launching oleh Bapak Gubernur NTT pada bulan Desember tahun 2020. Aplikasi e-Perpus NTT ini merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai macam koleksi buku untuk dunia pendidikan, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan untuk masyarakat umum, termasuk mahasiswa dan perguruan tinggi lainnya. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat handphone berbasis Android, iPhone, atau bisa juga diakses melalui komputer atau laptop. Kami berharap ke depan penggunaan aplikasi sebagai salah satu ujung tombak dalam mencerdaskan anak bangsa, sehingga ke depan dengan perpustakaannya betul-betul mempunyai dampak dari satu peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul untuk peningkatan literasi dan mewujudkan Indonesia maju. Di samping itu juga adanya aplikasi e-Perpus NTT ini diharapkan dapat juga meningkatkan indeks literasi di Provinsi NTT dalam mengurangi kemiskinan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya mendukung program pemerintah NTT Bangkit, NTT Sejahtera dalam bingkai NKRI. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, sesuai arahan Bapak Gubernur NTT, walaupun saat ini dalam kondisi COVID-19, kita tetap terus bergerak maju dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar keterlibatan institusi pendidikan akademik seperti perguruan tinggi, pemerintah provinsi yang berkolaborasi dapat menurunkan angka kemiskinan Provinsi NTT dikarenakan karena Provinsi NTT disebut sedang melawan hantu masalah kemiskinan. Karena disebutkan karena informasi kemiskinan yang tidak valid sehingga Provinsi NTT disejajarkan dengan provinsi lain yang masih dikategorikan provinsi termiskin. Catatan-catatan ini menjadi prioritas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan NTT dalam mengurangi kemiskinan menuju NTT Bangkit dan Sejahtera. Maka melalui kerjasama Perpustakaan Republik Indonesia telah menyelenggarakan satu program yang sangat terbaru dan fenomenal dan sudah secara nasional, yaitu program kegiatan transformasi berbasis inklusi sosial di Provinsi NTT. Dan saya berharap karena peran perpustakaan sekarang bukan saja tempat membaca buku, meminjam buku, atau mau diskusi, tetapi adalah tempat beraktivitasnya masyarakat. Berarti juga apa yang disebut dengan kegiatan ini. Dan ini berlaku bagi seluruh perpustakaan di mana saja, yaitu perpustakaan yang disebut dengan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar Green Library
literasi akademik menuju era society 5.0 bagi Bapak Ibu peserta dari kalangan dosen, tenaga perpustakaan dan mahasiswa. Kiranya apa yang sudah diperoleh para kegiatan ini menjadi komitmen serta kerja keras kita ke depan untuk menghadapi tantangan kemajuan teknologi ke depan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Salam, sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, sekian dan terima kasih. Salam literasi. Terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kami mohon Bapak Koordinator FP2TI Pusat Klaster Wilayah Timur untuk berkenan memberikan sambutannya kepada Bapak Paulen Zainuddin. Kami memberi kesempatan. Silahkan, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Rektor UKAW, kami sebut Bapak Dr. Insinyur Ayub Eko MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Perpustakaan UKAW yang juga sebagai Ketua FPPTI untuk wilayah NTT. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Dr. Mesat mungkin sudah bisa pelantikan dan pengembuhan dan didukung oleh Sivitas Akademika UKAW dan juga Kadis Arpus NTT Provinsi NTT. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Bapak Insinyur Stefanus Ojo MP, dan Bapak Ibu para narasumber serta Bapak Ibu sekalian para peserta webinar dengan tema literasi akademik dosen, mahasiswa dan tenaga pustakawan di era 5.0. Baik Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, berangkat dari tema yang sudah diangkat oleh panitia, ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin lebih cenderung ke tenaga perpustakaannya, ya, SDM yang kita miliki sekarang ini. Kemarin kami juga sudah membuat sebuah kegiatan yaitu webinar nasional terkait tentang bagaimana optimalisasi daripada para pustakawan kita dalam rangka untuk mensejahterakan para pustakawan ke depan. Artinya kontribusi apa yang kemudian diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk menunjang daripada profesi daripada tenaga pustakawan kita se-Indonesia. Nah, ini yang kemudian mungkin perlu kita sama-sama mencarikan solusi dalam rangka untuk bagaimana menumbuh kembangkan daripada motivasi atau semangat bagi para pustakawan kita. Yang tentunya kontribusi yang telah diberikan oleh para pustakawan kita dalam rangka untuk menggenjot perkembangan daripada literasi, gerakan-gerakan literasi yang ada di Indonesia khususnya dan pada umumnya secara internasional. Nah, ini yang kemudian perlu juga menjadi bahan pemikiran untuk kita semua dalam rangka untuk bagaimana juga ada balance, gitu. Ada semacam konsekuensi ya tentunya dari sisi kesejahteraan. Sebagaimana moto daripada Perpusnas yaitu literasi untuk kesejahteraan. Nah, ini yang kemudian kita akan tagih, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kedua, ini menarik yang diangkat tenaga pustakawan berbasis 5.0. Sekarang memang sudah eranya era digital, Bapak Ibu sekalian. Di mana era digital ini memang sudah menjadi sebuah tuntutan. Mau tidak mau, ya harus kita kemudian menggenjot untuk kemudian mengejar ketertinggalan kita dalam rangka untuk memberikan layanan-layanan yang berbasis digital library, ya, digital library atau dalam bentuk perpus dan semacamnya.
Nah, kami di FPPTI Pusat dan juga FPPTI Gorontalo itu kemudian sudah ada semacam program yang kemudian kami nyamakan sebagai katalog bersama, ya. Ya, mudah-mudahan mungkin juga di Provinsi NTT perguruan tingginya dan kemudian dimediasi oleh Kadis Arpus NTT dalam rangka untuk katalog bersama. Nah, insya Allah Pak Mesat, kami siap dari Gorontalo untuk kemudian memberikan semacam bimtek dalam rangka untuk bagaimana bisa menggabungkan semua koleksi-koleksi yang ada di perguruan tinggi yang ada di NTT itu kemudian menjadi satu, dan kemudian itu bisa nanti disatukan terpotnya di entah itu di UKAW atau kemudian di arsip di kantor dinas perpustakaan dan arsip Provinsi NTT. Nah, tinggal bagaimana nanti semacam ininya. Dan itu kemudian dibikinkan semacam MOU. MOU itu yang kemudian memuatkan kita dalam rangka untuk menambah nilai akreditasi kita ketika ada akreditasi nanti perpustakaan. Nah, ini mungkin insya Allah kami siap dari Gorontalo siap memberikan semacam bimtek tergantung kapan waktu dan kemudian kapan kesiapan dari Bapak Ibu sekalian dari perguruan tinggi NTT yang ada. Bisa juga dilibatkan sekolah-sekolah yang ada dan juga jajaran Pemda kabupaten kota yang ada di Provinsi NTT. Kemudian yang selanjutnya terakhir mungkin saya ingin mengatakan bahwa kami di FPPTI Pusat tentunya alhamdulillah saat ini sudah selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya apa yang kemudian bermanfaat untuk para penggiat literasi kita. Nah, itu yang kemudian kita mungkin harus selalu lakukan, dan ini mungkin akan menjadi sebuah jembatan kita untuk menuju pintu surga daripada Tuhan, ya. Nah, dalam rangka untuk bagaimana mengembangkan minat baca daripada mahasiswa kita. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis tentang program e-perpus, ya. Nah, itu yang kemudian kita akan genjot. Jadi paling tidak ada nanti e-book, semua nanti perguruan tinggi harus menggunakan e-book. Nah, karena dengan pandemi ini ya kita sudah jarang berkomunikasi langsung dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa tinggal dimanjakan dengan program e-book atau digital library gitu. Jadi tinggal memberikan password kepada masing-masing mereka. Nah, jadi memberikan password, kemudian ketika ini meminjam koleksi buku ini melalui digital. Gitu. Nah, ini yang kemudian mungkin nanti akan lebih dikembangkan nanti dalam sesi webinar nantinya di pagi menjelang siang ini. Saya kira mungkin itu. Sekali lagi saya mewakili pengurus FPPTI Pusat mengucapkan selamat atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika UKAW Provinsi NTT. Semoga ini nanti akan membawa berkah dalam rangka untuk menumbuh kembangkan daripada minat literasi kita, khususnya di Provinsi NTT dan pada umumnya secara Indonesia. Saya kira mungkin itu saja. Salam literasi untuk kita semua, dan mohon izin Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, Pak Kepala Perpustakaan, mungkin habis ini saya akan leave karena kami juga sebenarnya ada rapat panitia di FPPTI Pusat. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Koordinator FPPTI, Bapak Zainuddin, dan yang sapaan yang terakhir, sambutan terakhir, dengan hormat kami mohon kepada Bapak Kepala L2 Dikti 15, Bapak Profesor M. Lumban Gaul, untuk menyampaikan sambutan pada acara webinar ini, dan kepada Bapak Prof kami beri kesempatan. Apakah Bapak Prof. Lumban Gaul ada bersama-sama dengan kami di dalam ruang virtual ini, atau yang mewakili kalau didelegasikan?
Jika tidak ada, demikianlah sambutan-sambutan yang dapat disampaikan oleh beberapa bapak-bapak pada saat ini. Kami sekali lagi sangat berterima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Kepala Perpustakaan UKAW yang telah menginisiasi kegiatan ini, dan kepada Bapak Kadis dan Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkenan hadir secara langsung, dan Koordinator FP2TI Pusat Klaster Wilayah Timur, Bapak Ampelung Zainuddin yang sudah menyampaikan sambutannya. Dan karena itu sebelum Bapak Kadis dan Bapak Ampelung mungkin nanti akan meninggalkan kami karena ada pekerjaan-pekerjaan lain, kami mohon seluruh peserta untuk tampil di dalam layar virtual ini, ya, kita semua tampil dalam layar virtual ini untuk kita bisa ambil gambar, ya, kita bisa ambil gambar bersama di dalam layar virtual ini. Tentu akan diambil beberapa kali, ya, ada beberapa kali pengambilan gambar. Mohon kesediaan daripada teman-teman yang lain, ya, teman-teman yang lain yang belum tampil untuk bisa tampil di dalam ruang atau layar monitor kita untuk bisa diambil gambarnya. Baik, kalau tidak berkenan untuk tampil wajah, ya, karena pertimbangan 1, 2, dan 3, tetapi ada nama di layar, ya, kami akan mengambil gambar ini untuk dijadikan administrasi penyelenggaraan daripada kegiatan ini. Saya ambil, yang tampil silahkan siap-siap untuk untuk gambar 1 sudah saya ambil, ya, kemudian 2, ya, bergeser lagi, ya, 3, 4, dan 5, ya, gambar 5 sudah saya ambil. Nah, akhirnya terima kasih untuk sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Kadis, dan kita akan melanjutkan acara kita, ya, di dalam acara sesi webinar, ya, acara sesi webinar yang masuk ke dalam acara-acara pemaparan, ya, pemaparan di mana pemateri pertama yaitu Bapak Kandidat Doktor Zumi Dami MPD, ya, ini untuk menyampaikan materi tentang academic writing skill for publication, ya, itu Pak Zumi, dan kemudian ada Bapak Alfred Kase PhD, dan juga Bapak Pendeta Dr. Mesak Detan, ya, bersama teman-teman di Perpustakaan Universitas Kristen Arta Wacana Kupang yang akan menyampaikan kepada kita materi-materi yang telah disiapkan oleh para beliau ini. Sebagai moderator, ya, saya ingin untuk, ya, mengawali sebelum menyampaikan biodata singkat daripada para pembicara, ya. Pembicara yang akan tampil pada sesi-sesi ini sudah Bapak Pendeta Mesak ini, ya. Pendeta Mesak ini salah satu dosen di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, terutama pada bidang teologi, ya, teologi, dan beliau banyak melakukan aktivitas pada atau pengajaran pada Pasca Sarjana Universitas Kristen Arta Wacana Kupang.
beliau adalah seorang pendeta pada Gereja Masih Injil Timor, ya, meraih gelar doktor teologi dari University of Heidelberg, Jerman, ya, dan ada publikasi yang juga terindeks Scopus, Multicultural Counseling with the Technique of Parabel Diacognitive Analysis. Ya, ini kira-kira yang untuk perkenalan yang lain. Beliau kan sudah jelas bahwa dengan usia seperti ini, kalau tidak ada istri juga kita akan makin bertanya lagi. Jadi saya tidak usah pertanyakan omong tentang istri. Beliau istri seorang pendeta dan juga punya sejumlah anak buah hati yang sudah ada dokter dan lain sebagainya. Ini kira-kira perkenalan singkat untuk Bapak Pendeta. Lalu Bapak Zumi, ya, Zumi Ansel Musdami ini, beliau saat ini seorang pengajar pada Universitas UPG 1945 di Kota Kupang, ya, di Kota Kupang. Beliau adalah seorang magister pendidikan yang tamat dari Universitas Kristen Satya Wacana. Banyak kegiatan editor dan reviewer, ya, yang telah dilakukan oleh Pak Sumi dan sekitar 15 publikasi, ya, 15 publikasi yang terindeks Scopus baik dari Q1 sampai dengan Q4, ya, juga telah dipublikasikan oleh Pak Sumi dengan 12 jurnal nasional, ya, nasional. Jadi ada 15 internasional, ada jurnal nasional, sehingga beliau cukup berpengalaman untuk penulisan. Dan yang ketiga itu Bapak Alfred Kase, PhD, ya, beliau dosen pada Universitas Kristen Artawacana Kupang, ya, dan beliau pada bidang perikanan dan tamat dari S3 Silliman University Filipina, ya. Saat ini beliau adalah seorang kepala lembaga penelitian Universitas Kristen Artawacana Kupang. Ya, saya dari tadi hanya bagian perkenalkan orang. Saya kira saya juga perlu untuk memperkenalkan diri, karena biasanya moderator tidak bisa diperkenalkan oleh orang-orang. Jadi saya moderator ini, ya, Gottlieb Neonuva, ya, ini juga dosen Universitas Kristen Artawacana Kupang, ya, dosen Universitas Kristen Artawacana Kupang yang menekuni bidang teknik kimia, ya, doktor dari Institut Teknologi Bandung. Nah, ini juga sedikit punya pengalaman, ya, dengan internasional jurnal, 24 publikasi internasional jurnal dari Q1 sampai dengan Q4 pernah saya tulis, ya, dan kira-kira itu menjadi gambaran bagaimana seseorang harus ikut berjuang di dalam literasi. Sedikit saya memberikan gambaran, tadi sudah ada, semua orang pasti sudah tahu, ya, literasi ini kalau dulu orang hanya menekankan kepada baca tulis, ya, literatur tentang masalah membaca, menulis, lalu kemudian berkembang mengalami berbicara dan lain sebagainya. Jadi literasi sendiri dia mengalami evolusi di dalam istilah, ya, evolusi dalam istilah. Ini akan disampaikan oleh teman-teman, ya, sedikit.